Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Widian Santoso, NIM 182111322 dari HES 6J. Di sini saya akan mereview buku yaitu yang berjudul Bantuan Hukum dalam Islam yang ditulis oleh Dr. Didi Kusnandi. Buku ini diterbitkan di Bandung oleh CV Pustaka Setia pada tahun 2012. Buku ini terdiri dari 5 bab dan memiliki jumlah halaman sebanyak 348 halaman. Sinopsis dari buku ini, yang pertama yaitu buku ini disusun berdasarkan 2 permintaan. Yang pertama, permintaan dari lingkungan perguruan tinggi, terutama bagi para mahasiswa yang mempelajari mata kuliah bantuan hukum yang sesuai dengan kurikulum dan silabus perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu permintaan dari para praktisi hukum seperti advokat dan masyarakat umum yang membutuhkan buku perihal bantuan hukum dan perihal bantuan hukum di pengadilan agama. Uraian dari buku ini dimulai dengan konsep bantuan hukum, landasan bantuan hukum, prinsip dan asas bantuan hukum, serta metode perumusan konsep bantuan hukum dalam kekuasaan kehakiman, tujuan bantuan hukum. Dasar-dasar bantuan hukum sangat penting dipelajari dan dipahami secara mendalam karena seluruh pengetahuan mengenai bantuan hukum merupakan pengetahuan teoritis dan praktis. Bahkan secara yuridis, hak-hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis juga telah dijelaskan dalam buku ini. Untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dengan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi bagian dari hak asasi manusia. Yang selanjutnya, di dalam buku ini terdapat 5 bab. Yang pertama, bab pertama mengenai konsep dasar bantuan hukum dalam Islam. Untuk bab kedua membahas mengenai konsep bantuan hukum dan profesi kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam. Di bab 2 tersebut menjelaskan mengenai ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah pengertian bantuan hukum, yang kedua landasan bantuan hukum, yang ketiga prinsip dan asas bantuan hukum, yang keempat metode perumusan konsep bantuan hukum, yang kelima bantuan hukum dalam kekuasaan kehakiman, dan yang terakhir tujuan dari bantuan hukum. Bab kedua menjelaskan mengenai hal-hal tersebut. Selanjutnya untuk bab ketiga di dalam buku ini membahas mengenai perkembangan teori bantuan hukum, hubungannya dengan praktik penegakan hukum dalam sejarah hukum Islam. Bab 3 ini di dalamnya mencakup poin-poin penting, yang diantaranya yang pertama yaitu latar belakang munculnya teori bantuan hukum. Untuk poin kedua yaitu perkembangan teori bantuan hukum. Yang ketiga mengenai institusionalisasi bantuan hukum. Poin yang keempat yaitu bantuan hukum, pengacara dan peradilan Islam. Dan poin terakhir yang dimuat dalam bab 3 ini adalah bantuan hukum dan penegakan hukum Islam. Bab keempat selanjutnya, bab keempat mengenai bantuan hukum, UU advokat dan profesi kepengacaraan syariah di Indonesia. Di dalamnya mencakup poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan regulasi advokat dalam bantuan hukum. Yang kedua, undang-undang advokat dan bantuan hukum.
Poin ketiga yaitu organisasi advokat dan kepengacaraan syariah. Yang poin keempat yaitu syarat dan yurisdiksi advokat atau pengacara syariah. Yang poin yang kelima yaitu tugas dan fungsi advokat. Yang kelima menjelaskan mengenai kode etik advokat. Selanjutnya pada bab kelima dalam buku ini menjelaskan mengenai implementasi konsep bantuan hukum dan profesi pengacaraan syariah dalam proses penegakan hukum Islam di pengadilan agama. Mencakup 6 poin penting, yaitu yang pertama, poin pertama, problematika penerapan bantuan hukum. Poin kedua, profesi bantuan hukum dan kualifikasi advokat. Yang poin ketiga, ruang lingkup bantuan hukum dan kepengacaraan syariah. Poin keempat, prosedur bantuan hukum dan kepengacaraan syariah. Poin kelima yaitu prospek bantuan hukum dan kepengacaraan syariah. Dan yang terakhir adalah kontribusi bantuan hukum dan pengacara syariah di peradilan agama. Itulah kelima bab yang ada di dalam buku ini. Masing-masing telah menjelaskan mengenai bantuan hukum Indonesia. Untuk definisi bantuan hukum sendiri adalah bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Adapun advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Adapun definisi jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Mungkin cukup sekian review buku dari buku Bantuan Hukum dalam Islam yang ditulis oleh Dr. Didi Kusnadi ini. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.